Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seluruh rakyat Indonesia dan seluruh kaum muslimin, muslimat, mukminin, minat seluruh Indonesia, semoga dilimpahi maghfirah, rahmat, taufik, hidayah. NKRI harga mati, NU tetap jaya. Para hadirin, kali ini saya akan mencoba untuk mengomentari seorang ustaz di satu video yang sedang membahas Utsman bin Yahya. Menurut saya beliau ini sedang membela Utsman bin Yahya dengan mengatakan bahwa Utsman bin Yahya itu melarang adanya pemberontakan dari para pejuang, para ulama, para umat Islam saat itu melawan Belanda, itu karena demi menjaga dan melindungi para ulama umat Islam tersebut dari serangan Belanda. Ini menurut saya sebuah asumsi dirinya pribadi, analisa dirinya. Silakan aja, boleh-boleh aja. Tetapi bukan sebuah fakta. Tidak ada referensi yang memuatkan itu. Ini hanya mereka, khususnya dia saja yang ingin ngebela. Nggak tahu ini kenapa habis-habisan ingin ngebela Utsman bin Yahya. Yang jelas-jelas fakta sejarah, kitabnya ada, Manhajul Istiqomah, itu bagaimana Utsman bin Yahya terhadap Belanda. Ini mau ditolak kayaknya. Orang ini berkata tentang pembelaan Utsman bin Yahya itu tidak ada referensi, tidak ada data, asumsi pribadi. Ya. Seolah-olah itu Utsman bin Yahya itu justru berjasa untuk melindungi para pejuang Indonesia, khususnya umat Islam, dari serangan Belanda. Semacam siasat Utsman bin Yahya. Ini sudah lagu lama para hadirin. Ya. Oke, kita dengarkan nih. Ada saat di mana umat Islam jangan ada yang kelihatan memberontak, apalagi ulama. Nantinya apa? Nantinya akan dihabisi semuanya oleh pemerintah Belanda. Titik. Apalagi dulu katanya di saat itu umat Islam jangan kelihatan ada yang memberontak. Gimana nggak kelihatan? Pemberontakan itu memang sudah ada di Indonesia. Ini gimana nih orang ngomong ini? Ya, itu sudah ada pemberontakan di mana-mana, bukan dilarang-larang oleh Utsman bin Yahya. Memang sudah ada pemberontakan. Satu nih, ini ngomongnya nggak berdasar nih pembelaan. Terus kan nih, di Jakarta itu dulu Batavia sebagai kota besar. Di zaman Belanda kota besarnya diantaranya adalah Batavia. Coba kalau kan di situ Habib Utsman berfatwa, semuanya ya habis semuanya, justru demi membela umat Islam, membela semuanya, ya kan? Saat itu ya memang keharusan seperti itu. Dilihat nanti oleh Belanda, begitu dilihat oleh Belanda, oh hebat. Ya kan gitu. Memang sebuah keharusan katanya. Keharusan Utsman bin Yahya memberikan fatwa mengatakan bahwa tarekat dan perjuangan rakyat dan ulama kita itu adalah gurur, haram, pemberontakan, keharusan. Jadi diharuskan katanya Utsman bin Yahya melakukan itu. Aneh kan? Kok fatwa dijadikan semacam mainan? Fatwa loh, bahaya. Masa itu fatwa itu dijadikan keharusan? Ini fatwa, bukan pendapat. Itu sebuah keharusan kayaknya berfatwa seperti itu. Jadi hukum Islam itu disesuaikan dengan kepentingan Belanda. Ini aneh sekali kan orang ini. Jelas ini adalah analisa, pendapat pribadi, asumsi pribadi, bukan fakta sejarah, bukan dari data referensi. Kalau orang mestinya kalau bicara ini, dia harus buktikan dari mana dia bisa ngomong seperti itu, data dan referensinya. Ini asumsi seolah-olah ini sebuah kebenaran. Tetapi ini pembenaran pembelaan terhadap Utsman bin Yahya. Ya, lagian ketika itu bukan di Jakarta, kata orang ini bahwa kota yang besar di Indonesia itu Jakarta.
Ini bukan masalah bicara Jakarta ketika itu. Pemberontakan terjadi di Banten, bukan di Jakarta. Ya, ulama-ulama Banten, rakyat Banten ketika itu ditekan oleh Belanda, para petani ditekan oleh Belanda, tanahnya dirampas, hasil dagangannya harus dijual ke Belanda dengan harga yang murah. Maka ulama-ulama Banten, ahli tarekat, khususnya Syekh Nawawi Tanaro dan Syekh Abdul Karim Tanaro, ahli tarekat semua yang sekarang jadi mursyid tarekat yang membawa nama besar harum sedunia, Syekh Nawawi Tanaro, memberikan perintah komando untuk melawan Belanda, bertentangan dengan Utsman bin Yahya. Lalu kenapa ini dibela oleh orang ini? Katanya sengaja Utsman bin Yahya itu memberikan fatwa demi menjaga umat Islam ketika itu. Kalau memang ini Utsman bin Yahya memberikan fatwa gurur haram terhadap tarekat dan pemberontakan itu untuk melindungi, maka logikanya jangan ada satupun yang dibunuh oleh Belanda. Tapi justru sebaliknya, bukan melindungi, malah setelahnya ada fatwa itu banyak terbunuh ulama-ulama Banten, banyak berceceran, bukan 1-2 orang. Jadi ini orang ini ngomongnya double, ini tidak masuk logika. Demi membela seorang Utsman bin Yahya antek Belanda, bisa-bisanya ini membelokkan sejarah, memanipulasi sejarah, membenarkan yang haram. Seorang perbuatan antek Belanda ini justru seolah-olah ini untuk melindungi. Ini tidak masuk akal ini. Ya, ini pembohongan pada publik ini. Ini bahaya. Dibohongi rakyat Indonesia. Ya, kita lihat lagi nih pembicaraannya. Ini saya setuju kata Belanda, kan? Sampai Habib Utsman juga dikasih bintang emas tuh, kan? Seperti yang Cibabat itu, kan? Jadi Utsman bin Yahya dikasih bintang emas, ini bahagia. Masya Allah, tabarakallah. Sebuah prestasi di mata Belanda. Ya, karena ada fatwa seperti itu. La ilaha illallah. Ini dijadikan sebuah kebanggaan. Pangeran Diponegoro melawan Belanda tidak dikasih bintang. Imam Bonjol, Jenderal Sudirman. Tapi tetap pahlawan. Jadi ukuran hebat orang itu karena diberi bintang emas oleh Belanda. Ini tidak masuk logika ini orang ini ngomong ini. Masya Allah, tabarakallah. Yuk kita dengarkan lagi. Setuju Belanda, sehingga tidak dicurigai. Padahal yang diajarkan semuanya adalah kebenaran. Yang diajarkan adalah Masya Allah, dan kemurnian ajaran Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu diketahui nih. Ini tuh, ngejual-jual lagi ajaran kemurnian ajaran Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi ajaran Nabi Muhammad SAW itu yaitu memberikan fatwa gurur haram kepada ahli tarekat dan perjuangan orang Banten ketika itu. Itu ada kemurnian ajaran agama Islam. Jadi kemurnian ajaran agama Islam, kemurnian ajaran Nabi Muhammad itu menjadi antek Belanda. Masya Allah, ini dari mana ini ngajinya? Ayo sekarang kita teruskan lagi. Sedang dibikin, diungkap itu katanya fakta sejarah. Padahal mereka itu tidak tahu sejarah. Mereka tidak tahu fikih, tidak tahu usul fikih, tidak tahu situasi kondisi saat itu disamakan dengan saat sekarang. Oh, jadi dulu bisa. Jadi orang ini menganggap kita nih yang sedang ngebahas Utsman bin Yahya tidak tahu fakta sejarah, tidak tahu fikih, tidak tahu usul fikih. Yang tahu usul fikih dan fakta sejarah dan fikih itu hanya dia. Ini jelas sekali ini merendahkan. Siapa bilang orang-orang yang sedang ngebahas Utsman bin Yahya itu baca kitab, yoi, baca kitab Manhajul Istiqomah, itu fakta sejarah. Apakah itu kitab Utsman bin Yahya Manhajul Istiqomah bukan fakta sejarah? Justru orang ini yang tidak bicara fakta sejarah, tidak ada kitabnya, ngomongnya semua deweke. Emangnya sejarah itu seperti perempuan yang kalau cantik enak ditikahi, mau berapa aja perempuan, mau punya anak berapa aja? Tidak. Kalau bicara fakta sejarah, orang ini mestinya memperlihatkan referensi kitab, baru itu fakta sejarah. Mengatakan orang yang membaca kitab Manhajul Istiqomah tentang bagaimana Utsman bin Yahya terhadap Snok Horgron, Rabiat dan sebagainya, itu Manhajul Istiqomah, itu
fakta sejarah, kitabnya dikarang oleh Utsman bin Yahya, tidak dikatakan fakta sejarah, dan dibaca oleh kiai-kiai dan ulama-ulama Nusantara saat ini mengatakan merendahkan ulama pribumi Nusantara yang sedang membahas Utsman bin Yahya ini tidak ngerti fikih dan usul fikih. Jangan-jangan dia merasa dirinya yang paling jago usul fikih dan usul fikih yang fakta sejarah. Dia ahli sejarah bukan. Ngomong aja ngawur, tidak ada data referensi, ngomong dia seperti ahli fikih usul fikih. Dari mana usul fikihnya? Dari mana fikihnya? Hukum katanya Utsman bin Yahya sedang mengajarkan kebenaran ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Nah, tetapi memberikan hukum gurur dan haram terhadap tarekat. Tarekat diharapkan digururkan. Pemberontakan pejuang umat Islam ketika itu, para musyrik tarekat dikatakan gurur. Apakah itu ajaran Nabi Muhammad SAW? Ini ngaco lagi aja nih orang. Aduh, so pinter aja. Yo, kita dengarkan lagi. Masa ada saat di mana umat Islam jangan ada yang kelihatan memberontak. Apalagi ulama. Nantinya apa? Nantinya akan dihabisi semuanya oleh pemerintah Belanda. Apalagi Jakarta itu dulu Batavia sebagai kota besar. Teruskan. Semuanya. Ya habis semuanya. Justru demi membela umat Islam. Membela semuanya. Ya kan? Saat itu. Ya, memang keharusan seperti itu. Terusin. Yang diajarkan adalah Masya Allah. Dan kemurnian ajaran Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu diketahui nih. Ini sekarang sedang dibikin, diungkap itu. Katanya fakta sejarah. Padahal mereka itu tidak tahu sejarah. Mereka tidak tahu fikih, tidak tahu usul fikih, tidak tahu situasi kondisi saat itu disamakan dengan saat sekarang. Mereka tidak fikih, tidak tahu usul fikih, tidak ke saat ketika itu disamakan dengan saat sekarang. Saat dulu itu terbukti dalam kitab Manhajul Istiqomah karangan Utsman bin Yahya. Makanya para ulama, para putra pribumi Nusantara, para ulama-ulama, para kiai-kiai di zaman ini tahu itu dari sejarah. Sejarah itu buktinya dari kitab Manhajul Istiqomah. Orang ini baca tidak Manhajul Istiqomah. Justru orang ini ngomong tentang sejarah tidak pakai buku dan kitab. Hasil ngomong DWK sendiri. Ini namanya tidak ilmiah, ini subjektif. Tapi seolah-olah menyalahkan para putra pribumi Nusantara, kiai pribumi Nusantara, ulama pribumi Nusantara yang sedang ngebela seluruh rakyat Indonesia, ngebela para putra pribumi Nusantara yang sedang sekarang menjelaskan tentang isi kitab Manhajul Istiqomah, dikatakan tidak tahu usul fikih dan fikih, padahal ada referensi. Orang ini yang merendahkan kiai-kiai zaman sekarang ini tidak tahu usul fikih dan fikih, tidak sejarah, ngomongnya tidak pakai kitab. Lebih kuat yang baca kitab dengan yang tidak. Lebih kuat yang pakai kitab objektif karena ada data dan bukti daripada yang tidak. Orang ini menurut saya subjektif, hanya demi membela Khabib-Khabib. Ini pesanan Khabib-Khabib agar mengatakan bahwa Utsman bin Yahya itu bukan antek Belanda. Seolah itu pejuang. Seolah itu fatwa yang ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu membawa Nabi lagi aja. Membawa lagi ajaran Nabi Muhammad SAW demi untuk membela seseorang. Ini jelas mengotori syariat Islam. Masa fatwanya Utsman bin Yahya dikatakan ajaran Nabi Muhammad SAW, padahal itu bertentangan dengan ulama Banten ketika itu, dengan Syekh Nawawi Tanaro. Syekh Nawawi Tanaro lah yang memberikan komando ketika di Mekah untuk rakyat Banten, ulama Banten agar melawan Belanda. Itu Syekh Nawawi Tanaro, ulama besar yang sampai sekarang diakui. Beda fatwanya dengan Utsman bin Yahya. Tidak masuk akal. Jadi para hadirin hati-hati. Jika ada oknum-oknum yang ngaku ustadz ini, tetapi dia subjektif dalam menjelaskan sebuah perkara dan dia tanpa data, tanpa referensi, tanpa dalil, itu hanya pembenaran diri, pembelaan terhadap oknum-oknum Khabib. Ya, ini adalah penjelasan yang menipu rakyat Indonesia. Membohongi kita semua. Dan mereka para kiai-kiai yang sedang menjelaskan tentang sesungguhnya Utsman bin Yahya seperti apa, itu kan berdasarkan kitab Manhajul Istiqomah karangan Utsman bin Yahya itu sendiri. Itu sangat jelas, ada kitabnya.
Ya, ini sangat tidak dimengerti oleh akal nih orang ini. Ini bicara tanpa dalil, bicara tanpa referensi, bicara tanpa data-data. Itu bicara yang tidak perlu didengar oleh kita. Bicara halu, bicara pendapat pribadi, asumsi pribadi yang tidak perlu kita dengarkan. Sudah jelas, sangat tegas bahwa di dalam kitab Manhajul Istiqomah, Utsman bin Yahya ini adalah antek Belanda, pendukung Belanda, dan fatwanya jelas bertentangan dengan hukum Islam. Fatwanya bertentangan hukum ajaran Nabi Muhammad SAW. Fatwanya bertentangan dengan Syekh Nawawi Tanaro. Fatwanya bertentangan dengan Syekh Abdul Karim Tanaro, mursyid tarekat sedunia. Itu jelas, sangat jelas. Ngawur ini orang ini, para hadirin. Ya, ini ustadz ngawur ini menurut saya ini. Harus belajar lagi. Seolah dia paling tahu sejarah. Tahu sejarah gimana? Dia datang tidak ke Banten. Dia bertanya tidak ke keturunan korban KK di Banten yang dibantai oleh Belanda. Dia orang jauh. Orang Banten lebih tahu tentang pergerakan perjuangan pemberontakan para petani Geger Cilegon. Itu lebih tahu mereka. Bukan hanya fakta sejarah. Memang mereka salah satu keturunan dari para pelaku sejarah itu sendiri. Ini ngomong ini. Luang berhuntu bete ngomong jelema yuk. Jangan didengar, para hadirin. Apa ini kiai ustadz seperti ini nih tidak bisa dijadikan rujukan dan pegangan ucapannya. Bicara tanpa dalil, tanpa fakta, merendahkan ulama-ulama pribumi Nusantara yang sekarang sedang berjuang membahas tentang Utsman bin Yahya berdasarkan kitab. Dia katakan tidak ngerti fikih dan usul fikih. Emangnya dia ahli fikih dan usul fikih? Merasa bangga aja ya. Para hadirin, jangan didengar. Lanjutkan perjuangan. Yakini sesuai dengan kitab Manhajul Istiqomah bahwa Utsman bin Yahya itu 100% antek Belanda. Bukan pejuang. Ya, bukan fatwanya bukan untuk melindungi umat Islam, justru fatwanya menjadikan sababiah banyaknya ulama Banten ketika itu dibunuh oleh Belanda. Demikian para hadirin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi taufiq wal hidayah wal faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.